Iya Pak, kebetulan saya dan beberapa teman tuh pernah juga kalau goes itu pram. Itu gimana Pak? Kok bisa begitu ya? Pertama apa karena kurang latihan atau gimana? Pengalaman Bapak lah ya. Jadi kalau dalam itu ada kemasangan. Jadi otot kita itu ada di atas. Oh gitu ya. Jadi kata kembali lagi latihannya Pak. Jadi latihan. Latihan itu kan untuk supaya kita terbiasa irama. Jadi kalau saya baru mulai start itu pakai yang paling enteng aja. Oh gitu. Itu kan kita nggak kerasa. Jadi ininya nggak terlalu dipaksa ya. Ya. Jadi lagi pula iramanya kan harus pakai irama. Bukan sama. Nanti kalau merasa kayak apa naikin satu, naikin. Nanti itu udah saking terbiasa itu kita udah tahu. Jadi itu menyesuaikan. Jadi mungkin pertama kali kalau pram itu karena mungkin belum latihan sebelumnya ya. Harus latihan atau sebelumnya harus sudah misalkan kadang-kadang kita kan kalau mau ini harus tampil sebentar gitu ya. Itu perlu pemanasan. Nah, maksudnya ini kalau pram itu kan otot dimasak. Iya. Jadi latihan kita kalau sampai kita keram berarti latihan kita belum sampai tuh ya. Jadi kita harus iramanya powernya belum terbiasa. Jadi kita belum melewati masa. Kalau yang sudah terbiasa nggak perlu. Nah, kebanyakan kalau ini tadi Pak Imam kenapa kok saya sendiri atau kenapa mereka berkelompok? Nah, kalau berkelompok itu cenderung kalau ini yang kata Iya. cenderung kita akan Menyamakan ya. Padahal kita mungkin nggak mampu gitu ya. Nah kalau saya ikut rombongan, ikut rombongan tahu Sekarang kita belum mampu itu gitu kan. kalau saya langsung akan udah tinggal aja. Iya. Oh gitu ya. Saya selalu tinggal Kalau dipaksa agak juga kan. tinggal saya. Jadi saya nggak. Tapi teman-teman biasanya wah jangan lu tinggal gitu. Karena saya bilang kalau saya nemuin saya kan Iya, membebani mau beban. kemudian saya tinggal saya nggak masalah itu sendiri. Saya mungkin juga jadi kalau itu rombongan kalau saya sudah mulai panas itu kan kalau mau kan terasa panas Pak. Betul. Panas sudah mulai panas sudah sebetulnya harus berhenti. Bapak sebagai goeser yang senior pernah juga pernah Pernah ya. Akhirnya rasanya ya itu ngomong tahu sendiri kan belum kalau saya jalan tadi karena saya udah terasa udah waktu gitu jadi habis berhenti udah sembuh lagi gitu ya. ya. Tapi kalau udah kena Pak sampai besok coba perhatiin kan Pak Iman kena lagi terus mesti jalan kan pasti kena lagi. Iya bener lagi kan Kena besok baru sembuh. Oh gitu. Iya. Saya kan pernah kemarin kena gitu dari Cempaka Putih gitu ya. Oke lah kita ini di daerah yang kesini lagi daerah Pulau Mas ya. Daerah Pulau Mas kena lagi tuh. Iya. Kalau udah kena sekali ya hari itu pasti kena terus. Gitu ya. Iya. Betul banget saya bilang kalau keram sudah kena kalau kita ikut rombongan pasti kena. Mending udah Tinggal aja gitu ya. Tapi ya kalau sudah melebihi dari latihan bisa Enggak ya. Jadi kalau misalnya kita mau jalan sehari pada saat itu 50 km kita latihannya udah 100 atau 70 pasti aman ya. Itu maksudnya kita ada space lah. Tapi kalau misalnya kita pada saat itu 50 km latihannya cuma 20 km, Wah, ya nah itu agak berat gitu ya. nah itu lah. Jadi latihan teman-teman itu persiapannya ya iyalah kalau kita mau jarak 100 ya kita harus latihannya lebih Lebih dari itu. Ya, jadi lebih enak lah gitu.
terkait dengan ini apa Pak? Sepeda-sepeda ini. Bagaimana agar kalau kita berangkat atau goes itu semuanya sudah ada. Yang harus dipersiapkan itu apa aja? Remnya, Oh, ya. kemudian Rem ya kita cek lah, kalau memang misalkan rem ya kita kan tahu rem ini udah bisa atau tidak. Terus kita lihat kalau kebetulan saya pakai ini ya pakai channel gitu ya, nggak pakai yang apa ini hidrolik ya istilahnya. kalau ini ya sebenarnya karetnya Iya. saya pernah dari jauh itu gimana? Ini pakai sepeda ini juga. Oh nggak cuma satu, ada horizon sehat yang itu. Oh dari Malang kemarin. Oh gitu. Itu begitu sampai sana saya lihat karetnya udah tipis habis, belum diganti. Harus diganti juga. Kita waktu pakai kan kita nggak perhati itu. Oh. Nah kalau kita mau jalan lagi kita cek dulu. Oh karetnya mau ganti. Kalau kita main jabatan itu kan. Iya. Jadi kita Ini udah. Ini udah sepeda ini udah kemana nih Pak? ini saya bawa ini ujung genteng terakhir pernah ujung genteng Tentang itu di daerah mana itu? ke Bumi ke Geopark. Ya itu udah 100 lebih juga ya. Berapa kali 200-an ya? 200-an ya. Jadi ujung genteng ke Geopark. Geopark yang sekarang lagi booming ya, lagi Oh itu viral jalan. yang ada jembatan itu ya, ada jembatan yang gantung gitu, itu suka bumi atau apa? Geopark itu ini Pak. Jadi Geopark itu apa ya? Salah satu keajaiban Ya, surga. ya. Itu jalannya gitu. Jadi lewatnya di barat, di bidang. Kalau saya kebetulan kali dulu ke ujungnya kayak nggak ada itu. Pulau itu cuma Pak. Iya. Nah dari ujung genteng terus ada panen luar, panennya mulai jauh. Itu jalan itu. Sendiri juga ya, solo juga. Tiga kebetulan saya diajak teman. Oh gitu. Tiga. Jadi ada yang buat ngobrol lah. Kebetulan itu ada acara di Disney juga. Jadi teman itu tak umumnya apa ya? Camping. Oh iya, saya lihat itu kayak teman-teman kita di Wisma Asri itu kayak Tanto, kayak Arya itu suka bawa camping itu di sana terus camping juga ya. Ya bisa. Paru-paru bisa. Bawa pasti yang bawa kereta, kendaraan kecil itu ya. Saya sudah camping, tapi nggak lagi. Ya, kalau kita bicara tentang apa namanya persepedaan kayaknya nggak ada bisa ya. Enak aja gitu Pak ya kayaknya. Luar biasa ini Pak. Terima kasih atas infonya ya terkait dengan persepedaan dan barangkali ini bisa bermanfaat buat para goeser baik pemula maupun yang sudah akan menuju yang lebih tinggi lagi gitu. Mungkin akap antar kota dan antar provinsi. Sekilas ini adalah wawancara dengan Pak Ted Sutejo. Beliau adalah alumni Telkom atau pensiunan Telkom yang setelah pensiun beraktivitas dan berolahraga di bidang goes Pak ya. Dan kebetulan teman-teman kita pensiunan Telkom yang ada di Bekasi ini hampir ada suatu komunitas namanya Komsat, komunitas sepeda alumni Telkom yang memang hampir ada 150-an orang yang aktif berolahraga dan sudah stay juga keluar kota. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi para pemirsa dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tejo, luar biasa. Sip. Ya Pak Tejo, kali ini kita akan berbicara ataupun bahas terkait dengan kecepatan yang ada di dalam kita bergoes ya. Bagaimana Pak ini fungsi kan memang ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9 gitu ya. Fungsi daripada sprocket ini itu apa dan kemudian yang depan juga apa bisa diterangkan Pak? Sekali lagi, saya akan coba jelaskan atau bahas masalah bersepeda untuk kecepatan maupun untuk tanjakan ya. Jadi kalau kecepatan itu di sini kebetulan
kebetulan Itu paling tinggi ya, gila deh itu. ini sprocket kan, Sprocket namanya, itu namanya sprocket ya. Fungsi Sprocket. dari sprocket dulu itu apa itu Pak? Ya. Sprocket itu Oh, ada sprocket. untuk Kecepatan, ya. kecepatan, speed. Ya, speed ya. Nah, kalau ini RD ya, Apa itu? RD right di apa ya? Bearer, lupa aku tidak ada. Ini untuk memindahkan gigi, jadi speednya itu dipindahkan dari ini RD ini Pak. Kayak gitu. RD. Nah, kalau Cut.